Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SDN Sukamaju 9, Ibu Widiani SPDI, Dewan Guru SDN Sukamaju 9, beserta staf yang saya hormati dan yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah atas berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul semata-mata untuk thalabul ilmi atau membagi praktik baik di SDN Sukamaju 9 ini. Kegiatan kita hari ini adalah diseminasi budaya positif di SDN Sukamaju 9 Kota Depok. Salawat serta salam semoga tercurah kepada ruh junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, serta para keluarganya hingga kita sekalian umatnya. Semoga kelak nanti di yaumil akhir kita mendapatkan syafaat dari beliau. Baiklah Bapak Ibu Guru, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk berbagi dan juga kita juga bisa berdiskusi dalam kegiatan diseminasi ini, yaitu pembahasan tentang budaya positif. Nah, ini saya dengan Pak Suherman sebagai fasilitator dan Pak Budi Prasojo sebagai pengajar praktek saya di sini. Ini susunan acara yang nantinya kita akan jalani. Yang pertama pembukaan, kemudian yang kedua penjelasan tentang tujuan diseminasi budaya positif, dan yang ketiga adalah kegiatan inti, dan keempat adalah penutup. Bapak Ibu, saya yakin di sini Bapak Ibu telah mengajar bertahun-tahun dengan pengalaman yang sangat banyak, ya. Namun di sini kita sadari bahwa budaya positif itu sangat penting untuk sekolah dalam mengembangkan anak-anak yang memiliki karakter yang kuat sesuai dengan profil Pancasila. Pentingnya membangun budaya positif di sekolah sesuai dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak kepada murid. Dengan dasar inilah saya melaksanakan diseminasi di SDN Sukamaju 9 ini tentang budaya positif. Betul. Bapak Ibu, tujuan dari aksi nyata ini yaitu pertama, meningkatkan kesadaran warga sekolah pentingnya budaya positif. Dua, meningkatkan motivasi intrinsik murid melalui pembentukan keyakinan kelas. Yang ketiga, meningkatkan pelayanan pendidikan yang berpihak pada murid. Keempat, membudayakan segitiga restitusi di satuan pendidikan dalam penanganan masalah. Sebelum kita masuk ke kegiatan inti nanti, ini ada modul diseminasi yang saya sudah buat
memang tidak banyak, jadi mungkin dibagi ada tiga kelompok. Mohon maaf. 3 kelompok. 1, 3. Oh ya. 1, di sini berarti 1. Iya, aku nggak masuk kelompok sama dia. 2, 3. Bu Risa ikut dulu di situ. Ya, modul ini hanya untuk Pas banget ini 9. membantu kita untuk jalannya desimal di sini. Baiklah Bapak Ibu, mohon perhatiannya. Nah, kita di sini coba melakukan simulasi sedikit sebelum memulai kegiatan. Intinya, tolong bisa berdiri Bapak Ibu. Karena nantinya penerapan disiplin sampai segitiga restitusi itu membutuhkan kesabaran, membutuhkan senyuman untuk menghadapi masalah yang akan dihadapi nantinya. Jadi kita coba senyum selama 30 detik. Ya, saya hitung nantinya. Iya, putaran jam itu. Kalau 30 detik hitung 30 ya. Ya, kita mulai. Bun, boleh direkam. Berikan senyuman yang terbaik. Mulai dari sekarang. Bisa nggak bikin 30 menit aja? Oke. Iya. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu boleh duduk kembali. Kira-kira ada yang mau beri tanggapan tentang kegiatan senyum selama 30 detik ini? Apa manfaatnya? Kulit menjadi kencang, selalu bahagia, memperpanjang umur. Betul. Kalau senyumnya ikhlas ibadah, kalau terpaksa. Iya, bahwa kita tadi senyum selama 30 detik itu satu ibadah, betul. Ibadah, bahwa senyum itu adalah ibadah. Kemudian merelaksasi, benar. Relaksasi, melepaskan beban pikiran sejenak, ya, yang tadinya berpikiran masih ada cicilan belum dibayar. Nah, masih ada 2 tahun cicilan. iya, ini udah tanggal segini, duit udah habis. Enggak Pak, bukan. Oh bukan? Tinggal sesampai doang. Iya. Oh. Hanya sekedar intermezzo. Baik, kesepakatan forum diseminasi ini kita langsung buat kesepakatan ini aja. Tinggal mengikuti bahwa kita harus menghargai orang lain, menjadi pendengar yang baik, berkolaborasi, antusias dan dari awal sampai akhir forum diseminasi ini. Setuju? Sepakat? Iya, boleh ditambahkan. Silakan sambil mengambil makanan yang ada. Boleh minum. Cemilannya nggak ada Pak. Cemilannya keren. Cemilannya ini ya pas banget.
Iya, ada 9, ada 10. Baik, kita masuk ke intinya, Bapak Ibu. Ini adalah pembahasan kita hari ini, yaitu yang pertama, apakah yang dimaksud dengan disiplin dan nilai-nilai kebajikan universal. 2, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. 3, bagaimanakah merumuskan keyakinan kelas. Kemudian 4, apa yang Anda pahami terkait kebutuhan manusia. 5, sebutkan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Dan 6, jelaskan langkah-langkah penerapan segitiga restitusi. Jadi 6 bahasan ini ya yang akan kita lewati selama mungkin sejam ke depan. Yang pertama adalah tentang disiplin. Nah, ini Bapak Ibu mohon bantuannya 2 orang ke depan. Siapa saja? Ayo, kayaknya yang muda-muda. Ayo, yang muda. Alhamdulillah sih sangat tua. Biasanya yang kalau dibilang muda itu langsung apa? Gercep gitu. Kalau dibilang muda. Ya, yang muda. Kakak. Kakak dengan iya. Kita coba sedikit simulasi permainan. Ini nantinya ada kontesnya dengan di tangan atau di kertas? ada di kertas. Oke. Ininya, tak dulu, Kak. Nggak usah ditulis. Belum, tak dulu, sabar. Ya, jadi di sini menuliskan masing-masing yang menurut guru paling berharga di dunia ini. Yang nggak boleh tahu, pokoknya antara Bu Fitri dengan Miss Windy masing-masing langsung coba sebelah sini. Ya. Ditulis, udah ditulis. Udah sebut? Jangan disebut. Belum tahu rahasianya. Digenggam, tapi itu ya. Mungkin biar nggak tahu. Tolong dipegang erat-erat, digenggam erat-erat. Iya. Sekarang keduanya cara bergantian. Bagaimana caranya supaya Kak Fitri tahu apa yang ada di tulisan Miss Windy dan juga sebaliknya, ya. Kita bagaimana caranya, mau dirayu, mau dibujuk, di mana juga dipaksa juga silakan. Kita waktunya 30 detik saja. Udah bisa. Ya. Nggak ada jawaban lagi kan? Yang kemarin. Ayo, harus ada yang tahu mungkin siapa? Enggak. Bagaimana caranya? Ya, dapat informasi. Yang kaya, yang soleh, yang punya pertanian, tangannya dipakai kal.
Iya, oke. Dah, enggak berarti nggak ada. Nah, di sini apakah A atau B membuka kepalan tangan? Tidak. Mengapa? Apa alasan A atau B membuka kepalan tangan? Berarti tidak ada, ya kan? Oke. Dari Miss Windy, pendirian teguh, mempertahankan apa yang saya punya dipegang. Ya. Apakah A atau B menutup kepalan tangan? Iya. Ya kan, berarti dua-duanya berpendirian teguh, tidak mau memberikan informasi apa yang ada di iya. Nah, inilah. Nah, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol dalam membuka menutup kepala? Nah, seperti itulah. Ya, di sini. Boleh duduk kembali. Di sini ada miskonsepsi untuk yang memegang kontrol itu. Biasanya kita di sini guru mengontrol murid, ya itu udah biasa terjadi ya Bu. Kita punya kekuasaan, gitu kan, menganggapnya seperti itu. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Jadi ada pemaksaan, bujukan, menguatkan itu ya belum tentu efektif dan bermanfaat. Kan kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Bisa jadi semakin dikritik, anak semakin melawan. Bisa seperti itu. Dan yang tadi satu lagi, bahwa orang dewasa memilih untuk memaksa. Ini yang mungkin memang banyak terjadi di kalangan guru, terutama di dunia pendidikan. Kita beri sejenak untuk azan. Lanjutkan kembali. Stephen R. Covey mengatakan bahwa bila kita ingin suatu kemajuan, perlahan, sedikit-sedikit, ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman, dan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi, nah di sini ada dua perubahan paradigma. Yang satu paradigma yang memang mungkin sudah lama diterapkan. Nah sekarang ada yang namanya teori kontrol atau teori pilihan. Mencoba mengubah orang lain supaya berpandangan sama dengan kita. Nah tadi yang dilakukan supaya sama, gitu kan, nggak mungkin kan masing-masing si Kak Fitri dia genggam nama Alif, gitu kan, yang berharga buat Miss Windy, atau kebalikannya. Ya berbeda, masing-masing dapat masuk pandangan tentang sesuatu itu berbeda. Kedua, perilaku buruk dianggap suatu kesalahan. Nah ini paradigma stimulus respon. Kemudian kalau di teori kontrolnya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Ya, jadi apapun tindakannya, mau dia benar mau pasti ada tujuannya. Jangan kita langsung menjudge anak itu melakukan sesuatu ya dengan tanpa tujuan. Ya, artinya seperti apa tujuan dia melakukan tindakan meskipun dia salah. Kemudian yang
ketiga, orang lain bisa mengontrol saya. Di kontrolnya hanya Anda. Tadi hanya Anda bisa mengontrol diri Anda sendiri. Seperti itu. Orang lain, saya bisa mengontrol orang lain, tidak bisa. Ya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tadi kita praktekkan, dirayu-rayu nggak berhasil, ya kan? Akhirnya ada sedikit pemaksaan. Nggak ada baku hantam tadi. Ya, kolaborasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Akhirnya kan ngobrol, ya, antara misundi, ayo deh, biarin dah, yang penting tahu dulu ini siapa, ini apa, ininya, isinya, ya seperti itu. Kalau stimulus respon yang terakhir adalah berpikirnya menang atau kalah. Tapi kalau teori kontrol atau pilihan, dia win-win solution. Jadi tidak ada yang kalah atau yang menang. Jadi berpikirnya dua-duanya sama-sama beruntung atau menang. Disiplin. Bapak Ibu, menurut Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-disiplin, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya. Tapi itu sama saja. Sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-disiplin, wajiblah pengusaha lain yang mendisiplinkan kita. Dan peraturan demikian itu harus ada di dalam suasana yang merdeka. Jadi disiplin ini menurut Ki Hajar Dewantara seperti itu, Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, disiplin seperti apa yang sudah diterapkan di sekolah saat ini? Mungkin di kelas, disiplin seperti apa yang mungkin Bapak Ibu sudah terapkan? Kebersihan, piket. Oh, menjaga kebersihan dengan piket. Ya. Membiasakan diri untuk ketika ada orang bicara itu mendengarkan. Mendengarkan, menghormati berarti. Nah, di sini berlaku nih Diane Gosen dalam bukunya Restriction School Plan bahwa ada 3 perilaku manusia yang mana mereka yang pertama menerapkan disiplin itu karena takut akan hukuman. Yang kedua, ini mendapatkan reward atau imbalan. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Kira-kira menurut Bapak Ibu sendiri sudah di manakah yang tadi penerapan disiplin di kelas kita, di sekolah kita? Menurut Bapak Ibu posisi mana? Satu. Rata-rata? Satu. Nah, seperti itu. Tidak bisa dipungkiri masih banyak dari kita, ya, terutama ke siswa kita itu rata-rata berdisiplin itu karena takut dihukum. Ya, takut dihukum. Jadi yang tertinggi dalam penegakan disiplin bukan hukuman, bukan reward, tapi bagaimana dia memiliki kesadaran diri. Ya. Di posisi 3 itu bagaimana dia menghargai dia sendiri. Kalau misalnya
misalnya berseragam, disiplin berseragam, dia harus rapi, itu kan buat mereka sendiri. Jadi dengan kesadaran sendiri, bukan karena hukuman atau imbalan, nilai seperti apa atau hadiah. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat di modul itu ada nilai-nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang kita coba terapkan di sekolah tentunya harus berkorelasi dengan kurikulum kita sekarang ini, yaitu kurikulum Merdeka, yang mana nilai-nilai kebajikan itu sudah tercantum atau terangkum dalam yang namanya profil pelajar Pancasila. Coba siapa yang hafal pelajar Pancasila? Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Iya, oke. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, itulah nilai-nilai kebajikan yang kita coba terapkan di saat ini. Semuanya sudah tercantum di situ. Apa? Ya, beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sopan, ya kan? Sopan santun, ya, budi pekerti baik. Itu masuk ke beriman dan bertakwa. Yang lainnya apalagi kita tanya? Mandiri. Ya, anak-anak sekarang itu harus punya kemandirian, bukan hanya bergantung dengan guru, karena nantinya kembali pendidikan kita adalah berpihak pada murid. Seperti itu. Nah, kita masuk ke materi bahasan kedua, hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, di sini ada tabel identitas gagal dan identitas S. Kita bisa lihat mana sih yang termasuk identitas gagal dan identitas S. Hukuman merupakan identitas gagal. Konsekuensi dan restitusi merupakan identitas sukses. Jadi dalam penerapannya, hukuman itu adalah yang paling buruk dalam penegakan disiplin. Untuk saat ini tidak dianjurkan untuk menegakkan kedisiplinan itu dengan hukuman, ya, atau kekerasan. Jadi biasanya hukuman itu adalah suatu yang menyakitkan, ya kan, bagi anak, bagi murid kita. Kalau memang dia salah dan diberikan hukuman, itu sakitnya, traumanya akan berdampak tidak setahun, 2 tahun, bahkan seumur hidup. Wah, dulu saya pernah dihukum oleh Pak ini, Bu ini, ya, itu akan membawa dampak atau trauma. Tapi kalau dengan konsekuensi itu memang harus terjadi dan sudah menjadi kesepakatan. Andaikan peraturan tidak diterapkan,
ya konsekuensinya ini loh, ya anak jadi ada sedikit merasa bersalah kalau tidak mengikuti peraturan. Dan yang paling tinggi adalah restitusi. Jadi pilihan anak bahwa ya kita menghukumnya bukan dengan cara kekerasan atau fisik, tapi dengan nasihat seperti itu. Kemudian kalau hukuman itu dampaknya hanya sementara, ntar dihukum nggak lama, besokannya lagi dia berulang lagi melakukan kesalahan, ya. Tapi kalau dengan konsekuensi dan restitusi itu dampaknya bisa jangka panjang. Anak bisa dengan kesadaran dirinya, ya, bahwa dia itu salah dan memperbaiki diri tanpa mempermalukan dirinya sendiri di hadapan murid-murid yang lain, dan gurunya pun tidak mempermalukan dia. Itu. Ini murid akan tersakiti, pasif agresif. Nah, ini contohnya, peraturannya adalah kamu harus. Kalau hukuman itu biasanya memaksa, ya, memaksa. Tapi kalau untuk konsekuensi, apa peraturannya? Ya, jadi kita bisa berdiskusi, berdialog, bukan menyalahkan, langsung menjudge gitu. Jadi apa peraturannya, nak? Tahu nggak peraturannya seperti apa? Mampu nggak kamu melakukan? Atau apakah kamu bisa tidak melakukan hal tersebut? Nah, kalau yang paling atas, bisa memperbaiki masalah ini. Apa kamu bisa memperbaiki? Jadi untuk yang tertinggi adalah restitusi. Bahwa restitusi itu gambarannya bahwa anak itu menyadari kesalahannya sendiri, dan kemudian dia mencari solusi supaya tidak salah kembali. Ibu, itu bahasan tentang disiplin dan kebajikan, nilai-nilai kebajikan. Kemudian kita masuk ke keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Mengapa adanya keyakinan kelas penting untuk terbentuknya sebuah budaya positif? Bagaimana mewujudkan sebuah keyakinan kelas yang efektif? Ini pertanyaan pemantik yang perlu dibalik sini. Bapak Ibu, tahu bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas? Kalau ada yang mau jawab, boleh lihat modul. Di situ ada, mungkin di modul tercantum apa sih? Kalau nggak ada ya, ini. Nah, keyakinan kelas merupakan sebuah nilai-nilai kebajikan universal yang telah disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari adanya latar belakang suku, negara, bahasa, maupun juga agama. Keyakinan kelas dibuat secara bersama-sama dengan seluruh siswa yang mempunyai nilai-nilai kebajikan yang dapat dipercaya. Keyakinan kelas merupakan salah satu disiplin positif yang dapat diterapkan dalam membangun budaya positif di lingkungan sekolah. Sedangkan peraturan kelas, peraturan yang dibuat tetap bisa jadi turunan dari peraturan sekolah yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Nah, bagaimana kita merubah tadi? Penting terbentuknya sebuah budaya positif. Nah, mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas?
Kita coba mensimulasikan membentuk atau membuat keyakinan kelas. Bapak Ibu, saya sudah membuatkan di situ ada plano ya. Untuk Bapak Ibu silakan semuanya boleh menuju ke sini dengan menggunakan pulpen, mencatat satu persatu menurut Bapak Ibu apa yang menjadi peraturan kelas. Nantinya kita akan buat menjadi keyakinan kelas. Silakan, boleh maju semua. Kita menuliskan. Nah di sini sekarang saya mohon izin Bapak Ibu berperan sebagai murid. Kita buat dulu untuk peraturan kelasnya apa aja. Silakan. Mohon dibantu. Boleh? Ayo, nak. Ayo teman-teman. Dituliskan, boleh pakai, bisa pakai spidol sih. Nah, peraturan kelasnya di sebelah sana. Ya, kira-kira apakah bentuk peraturan kelas itu seperti apa sih? Nggak usah, ini satu kelompok, anggap satu kelas. Oh, udah nanti keyakinan kelasnya. Ya. Oh itu dulu. Nah. Nggak usah nyontek ya. Tidak boleh makan di kelas. Berarti ada sekitar 9 peraturan kelas. Ini yang terakhir kebingungan kayaknya nih. Tapi nggak ada ya peraturan kelas saya pasti. Saya doang. Boleh guling-gulingan. Ya, iya ini jadi bertindak sebagai murid. Murid mikirnya peraturan kelas apa nih yang kira-kira. Langsung di situ saja ya. Harusnya diketikkan. Tadi bahwa perbedaan dengan peraturan kelas keyakinan kelas merupakan hal yang abstrak atau yang nantinya sesuai dengan kebajikan, nilai-nilai kebajikan universal. Ya, silakan. Nah, kalau di sini tadi biar nantinya kita sepakat bahwa keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan kelas. Bapak Ibu, keyakinan kelas itu merupakan perangkat dari peraturan kelas yang mungkin di situ masih ada kata-kata pemaksaan dan bersifat negatif. Kita coba nantinya ini bisa nanti diterapkan oleh Bapak Ibu untuk di tahun ajaran baru menerapkan pembuatan keyakinan kelas. Dari yang tadi, yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Kira-kira keyakinan kelasnya seperti apa? Kalau keyakinan kelas itu sifatnya universal.
umum dan itu tingkatannya abstrak. Nah, bisa seperti itu. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab. Apa yang tadi membuang sampah. Kalau keyakinan kelasnya menjaga kebersihan. Nah, jadi udah umum dan sifatnya abstrak. Kalau buang sampah kan apalagi ada kata tidak. Nah, itu bahasanya bahasa pemaksaan atau negatif. Kalau ada kata-kata tidak, itu sifatnya bisa jadi hukuman. Menjaga kebersihan. Kemudian yang kedua, menyimpan tempat kebersihan pada tempatnya. Nah, ini bisa masuk ke dalam keyakinan kelas kebersihan. Nilai kebajikan apa dari menjaga kebersihan? Ada tadi yang udah dibilang Pak Ibu, tanggung jawab, mungkin disiplin juga, ya. Itu udah mencakup beberapa nilai kebajikan. Yang kedua, datang tepat waktu. Datang tepat waktu itu apa kira-kira keyakinan kelasnya? Disiplin. Tidak merusak fasilitas sekolah. Nah, ini bisa masuk ke dalam menjaga kebersihan. Disiplin juga. Masuk kelas tepat waktu, tidak makan permen. Nah, ini semuanya masuk menjaga kebersihan. Tidak meraut. Nah, sama. Tuh, menjaga kebersihan. Tidak mengobrol dengan teman. Apa? Tanggung jawab. Menghormati. Nilai kebajikannya adalah menghormati orang lain. Nah, di sini keyakinan kelas itu seperti ini, Bapak Ibu. Jadi sifatnya universal dan semuanya sudah mencakup. Menghormati orang lain berarti kan siswa saat belajar, gurunya sedang menerangkan, itu harus mendengarkan. Begitupun sebaliknya. Nah, ini nantinya mudah-mudahan bisa kita coba terapkan dalam penerapan kelas saat tahun ajaran baru dengan kelas kita masing-masing. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini yang tadi ada masuk ke dalam 5 kebutuhan dasar manusia. Bertahan hidup yang paling tinggi ini. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Ini bahasa Inggris. Kebebasan, freedom. Kesenangan, fun, dan penguasaan atau power. Bapak Ibu, saya buat sebuah nah, di sini ada, mungkin di modul bisa dilihat Bapak Ibu, apa sih pengertian bertahan hidup. Bertahan hidup itu sifatnya bersifat
fisiologis, yaitu kesehatan rumah, makanan, dan kebutuhan biologis. Sayang, kebutuhan untuk disayangi dan diterima, koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan mendapat sayang, dan lain sebagainya. Kebebasan, kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Kesenangan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa. Nah, ini yang terakhir, penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu yang kompeten. Nih, ada contoh kasus. Silakan. Dari 5 kebutuhan dasar manusia, ada contoh kasus di situ. Dinda, seorang anak kelas 3 SD, begitu tiba di rumah sepulang dari sekolah, menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani, guru di sekolahnya. Menurut Anda, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda? Jika jawabannya seperti ini, bila Anda berada pada posisi Ibu Rani, mendengar informasi dari ibunya Dinda tentang perasaan Dinda hari itu, apa yang akan Anda lakukan pada Dinda besok ketika Dinda masuk sekolah agar kebutuhan Dinda terpenuhi? Yang tadi Ibu bisa lihat di sini. Silakan diisikan kebutuhannya apa. Ya, di situ Bu. Kalau jawaban Dindanya, Ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya kelas harus tenang, tidak ada suara. Kan nggak seru jadinya. Jawaban Dinda seperti ini, kira-kira apa kebutuhan Dinda dari 5 kebutuhan dasar manusia ini? Iya, bukan nyiapin pulpen. Tindakan guru setelah mengetahui jawaban Dinda itu apa? Nggak kelihatan kalau ibu nggak kelihatan lagi semua. Selamat datang kepada para peserta perform. Ini di top-top dari
Nah, inilah salah satu kebutuhan dasar manusia. Iya, bertahan hidup, Ustaz. Ya, jadi survival terkait dengan biologis. Makan. Sudah, Bapak Ibu, silakan sambil diisi. Nah, tadi ini mungkin bisa dilihat di modul penjelasan tentang apa aja sih kebutuhannya. Kira-kira ini masuknya kemana nih jawabannya nih, dan tindakan apa yang dilakukan. Kita lanjut saja. Dunia berkualitas. Dunia berkualitas adalah tempat khusus dalam pikiran Anda, tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa bersisi orang-orang, hal-hal dan apa saja yang terbaik dalam hidup Anda, dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, inilah ujungnya dari 5 kebutuhan dasar manusia adalah dunia berkualitas. Gambarannya bahwa dunia berkualitas itu adalah seperti album. Kita punya waktu, momen khusus yang membuat kita merasa bahagia. Ya, itulah saat yang disebut dengan dunia berkualitas. Sambil dilanjutkan dengan, nah ini nantinya kita terkait akan menjadi kaitan pembahasan berikutnya, yaitu 5 posisi kontrol restitusi. Sebelum nanti kita masuk ke dalam segitiga restitusi, ini kita harus tahu apa saja sih posisi kontrol dalam diri kita sebagai pendidik atau guru. 5 posisi kontrol restitusi, yaitu yang pertama penghukum. Ya, kita sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, sebagai teman. Yang keempat, sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada tadi identitas gagal, ada identitas sukses. Masuk kemanakah? Yang penghukum dan pembuat rasa bersalah. Nah, di sini termasuk dalam identitas gagal itu ada 3 poin: sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, dan juga sebagai teman. Kenapa 3 ini menjadi identitas gagal? Yang pertama, sebagai penghukum, otomatis tadi kita bahas bahwa hukuman itu adalah identitas yang gagal. Kemudian pembuat rasa bersalah, masih pembuat rasa bersalah itu masih dalam identitas gagal, karena dia guru membuat anak itu merasa bersalah. Contoh, kamu ya emangnya nggak tahu kalau kamu terlambat, bapak yang nantinya disalahkan oleh kepala sekolah. Disangkanya bapak tidak mendidik kamu, tidak mengajari kamu. Nah, itu membuat rasa bersalah. Itu termasuk identitas yang gagal atau perilaku kontrol negatif. Masuk ke dalam positif, ya, perilakunya itu teman pemantau. Sebagai teman, ini kadang-kadang kita juga suka berlebihan, mentang-mentang supaya akrab dengan murid, supaya murid nurut ke kita, jadi dianggap kita
selevel, sama gitu. Kita dengan murid itu adalah teman. Nah inilah salah satu kenapa masuk ke dalam identitas negara. Yang tidak diperbolehkannya adalah saat menjadi teman itu yang berlebihan. Kadang-kadang kalau yang namanya sudah dianggap sebagai teman, biasanya murid itu suka seperti apa perilakunya? Kadang-kadang kan gitu, ya kan? Mentang-mentang dianggap teman, jadi kadang-kadang bapak ini, nah, ada yang hilang, adab dan sopan santunnya. Makanya masuk ke dalam identitas negara. Kemudian pemantau dan manajer ini adalah tingkatan yang tertinggi dalam posisi kontrol restitusi. Kalau bisa, nantinya ibu sebagai pemantau yang nantinya memantau kegiatan atau kesalahan yang nantinya siswa lakukan diperbaiki. Dan sebagai manajer pun harus merubah bagaimana menerapkan keyakinan kelas nantinya yang akan berdampak kepada budaya positif. Terakhir pembahasan kita hari ini yaitu tentang segitiga restitusi. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, di sini ada berbuat salah itu tidak apa-apa, tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini. Nah, ini adalah identitas atau menstabilkan identitas. Jadi kita menanyakan dulu, meng-cooling down, meredam bahwa anak itu melakukan tindakan kesalahan. Ya. Kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Nah, di sini dengan padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari, padahal dia salah, gitu. Kita tekankan di situ, dia bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari itu. Nah, itu kita bisa memvalidasikan tindakan yang salahnya. Nah, menanyakan apa alasan mengapa melakukan hal itu. Yang tadi, bahwa setiap perilaku itu pasti memiliki tujuan. Doanya seperti itu. Ya. Terakhir adalah menanyakan keyakinan. Apa yang kita percaya sebagai keyakinan kelas. Kembali lagi kita tanyakan keyakinan kelasnya seperti apa. Jadi tidak menjudge langsung anak itu salah dan menghukumnya. Ada tahapan-tahapannya. Ya. Nanti apa kamu bayangkan tentang kelas kita yang ideal. Bisa dicontohkan, saya cukup butuh 2 saja untuk penerapan restitusi. Jadi seperti contohnya, ada siswa yang terlambat, dan terjadilah dialog atau diskusi antara guru dengan siswanya. Bagaimana Bapak Ibu guru saat ini sudah memahami bagaimana melakukan tindakan atau menerapkan segitiga restitusi? Bisa dibantu Bapak Ibu untuk mensimulasikan siapa saja? Ya, kakak bisa jadi murid. Kasusnya kakak terlambat datang ke sekolah. Lagi. Nah, Bapak Ibu yang tidak maju bisa melakukan observasi seperti apa
nanti tindakan yang gurunya siapa nih? Ini gurunya guru restitusi tuh. Nah itu dia tuh. Nah iya, siapa? Pak Yugo? Bisa sebagai guru? Oke, untuk penerapan restitusinya. Langsung saja kita ke dalam dialog atau menanyakan. Sini boleh? Iya. Dengan kasus si kakak ya, sebagai murid yang telat atau terlambat. Keluar. Masuk. Habis keluar. Ya, tahu nggak Nak Fitri dipanggil sama Pak Guru ada apa? Wah, nggak tahu Pak. Bapak dapat laporan dari Guru Ella bahwa Nak Fitri tadi terlambat ke sekolah. Iya Pak. Bapak juga pernah terlambat. Ya, semua orang juga pernah mengalami kesalahan, ya. Termasuk Bapak juga dulu pernah mengalami hal serupa. Tapi apakah tindakan seperti itu dibenarkan? Tidak Pak. Nah, seharusnya bagaimana? Jangan terlambat sekolah. Kalau kesiangan pulang aja. Bagus. Ya, kalau misalkan terlambat, ya. Karena kan sekarang sudah ada handphone ya, bisa orang tuanya memberikan kabar dulu kepada gurunya, ya. Sekarang Nak Fitri sudah tahu kesalahannya di mana? Sudah Pak. Apa tadi? Saya terlambat ke sekolah. Nak Fitri masih ingat dengan keyakinan kelas kita? Masih Pak. Nah, kira-kira Nak Fitri tidak melaksanakan keyakinan kelas yang mana? Yang pertama Pak, Apa tuh? ketuhanan yang Maha Esa. Tentang apa? Disiplin masuk sekolah. Disiplin. Nah, sekarang Nak Fitri sudah tahu kesalahannya, keyakinan kelas mana yang belum dilaksanakan. Harapan kedepannya kira-kira seperti apa? Harus bagaimana? Datang tepat waktu ke sekolah. Terus? Jangan terlambat. Sama aja. Ya, berarti harus bangun lebih pagi, sarapan lebih pagi, ya. Terus kalau memang terdesak terlambat harus apa tadi? Menghubungi agar tidak khawatir guru di sekolah. Ya udah, silakan boleh kembali lagi ke kelas. Terima kasih Pak. Gurunya belum pilih. Oke. Cek. Iya, gambarannya seperti itu ibu-ibu, penerapan segitiga restitusi. Jadi kita menanyakan dulu, ya, tidak langsung menjudge. Ada yang bentuknya kan tindakan yang salahnya itu langsung ngomong, kenapa kamu terlambat? Ini nggak tahu kamu jam berapa sekarang. Nah, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi dan tidak diperbolehkan untuk memberikan atau menilai anak tersebut di depan murid-murid lainnya. Menanyakan identitasnya dulu, kenapa dia terlambat, apa yang menyebabkan dia terlambat, ya kan? Baru kita juga bisa memberikan penguatan di situ. Bapak juga pernah terlambat, tapi Bapak esokan harinya tidak terlambat lagi karena melakukan
melakukan tindakan seperti ini, gitu. Apa minta dibanguninnya lebih pagi sama orang tua, gitu. Jadi kita validasi dulu kesalahan anak tersebut, baru kita berikan tindakan. Ya, ada Ibu yang mau ditanyakan? Maaf, kalau cara seperti tadi berarti guru kelas tidak langsung menanyakan untuk restitusi ya? Iya, betul. Dialihkan ke guru piket gitu. Bisa seperti itu atau BK, ya. Nah, sedangkan kondisi kita kan tidak memungkinkan seperti itu. Apakah diperbolehkan kita menegur siswa tapi dengan cara yang tidak menyinggung perasaannya gitu loh? Karena kan yang tadi saya bilang kalau di sekolah kita khususnya ya, Iya. kan tidak ada guru di BP. Betul. Nah, itu bagaimana? Iya. Tadi sesuai dengan segitiga restitusi. Jadi memang yang paling mendesak untuk dilakukan tindakan itu yang penting tidak di depan siswa lainnya, bisa dibawa atau dipanggil dulu ke ruangan, ya seperti itu. Dan ya tanyakan dulu apa alasan dia terlambat, kenapa dia terlambat. Jadi lebih baik kita budayakan positifnya seperti itu, gitu. Dan apa yang kita tanyakan itu harus kata-kata yang positif. Begitu Bu? Ada lagi yang mau ditanyakan tentang dari tadi disiplin sampai di segitiga restitusi ini? Tidak ada? Baik Bapak Ibu, terima kasih. Kita di akhir bahasan. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk diri kita dan juga sekolah. Bahwa tidak ada gading yang tak retak. Jadi kita coba penerapan restitusi ini untuk kedepannya. Semoga sekolah kita bisa menerapkan yang namanya budaya positif dan berpihak kepada murid. Dan juga penerapan budaya positif di sekolah merupakan suatu keharusan agar terciptanya kenyamanan dan dalam lingkungan belajar. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya, meluangkan waktu dalam diseminasi ini. Akhir kata, apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.